sekarang Bapak mau mengulas sedikit makalah teman kita ini dari segi CP-nya sudah sesuai ini. Kita membahas pengertian, lalu bagaimana pendidikan Islam sebagai sistem. Kalau sistem berarti ada sub-sub bagian-bagian, ada tujuan tadi ya. Oke, sudah dibahas. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bahagian dari apa namanya? Bahagian dari pendidikan sistem pendidikan nasional. Walaupun secara teoritis kalau melihat keluasan ajaran Islam, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu kan universal. Kalau melihat keuniversalan Islam, sebenarnya pendidikan Islam itu dia lebih luas dari pendidikan nasional. Tapi kita karena bukan negara Islam, kita tidak bisa menjadikan pendidikan Islam sebagai sistem di negara kita. Walaupun demikian, kita bisa membuat sistem-sistem yang kecil-kecil di bawah sistem pendidikan nasional. Tetap kita belajar apa yang diarahkan oleh negara. Makanya sekolah itu sekarang, saudara, semua sekolah di Indonesia harus apa? Harus belajar kurikulum nasional. Coba perhatikan di pesantren sekarang ada belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, fisika. Itu bagian dari kurikulum nasional PPKN dan sebagainya. Baru ditambah nanti dengan materi-materi keagamaan. Nah, itu contohnya bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu sebagai subsistem, tidak menjadi sistem. Tapi bagi saya, apapun ilmu yang dipelajari oleh orang, selama ilmu itu niatnya untuk bermanfaat untuk orang lain dan niatnya untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, membantu orang lain, dokter, walaupun kedokteran tidak kita sebutkan secara tegas, tetapi kedokteran itu semuanya bermanfaat untuk orang. Maka kedokteran itu sebenarnya bagian dari pendidikan Islam. Tidak boleh kita pisahkan. Nah, ini sudah ada pembahasan tentang pengertian, udah tadi ya. Cuman di sini belum dijelaskan. Ini kan ada 4 ini. Iya, 4. Apa lagi? At-ta'lim, At-ta'lim, at-ta'dib. Konsep ini sebenarnya memiliki perbedaan ya, belum dijelaskan tadi. Mungkin yang beda adalah tarbiyah itu apa? Lebih kepada pendidikan secara umum. Tapi kalau taklim lebih kepada pengajaran. Kalau takdib lebih kepada pendidikan adab. Mengajar adab takdib. Ya. Baik, kemudian sebagai subsistem pendidikan Islam sebagai sistem itu maksudnya ini ya. Ada sebenarnya tujuan dulu ya. Tujuan tidak boleh di belakang, harus di atas. Ya. Kalau dalam pendidikan tujuan itu yang utama dulu. Makanya setiap sekolah, pesantren, madrasah, perguruan tinggi ada visi dulu. Jadi dalam sistem pendidikan tujuan yang paling utama dulu. Baru di bawahnya apa lagi di bawah tujuan? Yang belum ada di sini apa? Ada kurikulum. Ada kurikulum dulu. Umpamanya kurikulum PAI, kurikulum bahasa Arab, kurikulum matematik. Nanti dia oleh negara dibuatlah CP-CP-nya namanya capaian pembelajarannya. Baru di bawahnya komponennya pendidiknya siapa, anak didiknya gimana, alat pendidikannya, kemudian lingkungan sosial. Nah, itu dimasuk komponen dalam sistem pendidikan. Itu ya. Nah, nanti kita kuliah itu inilah yang kita bahas satu-satu komponen ini. Apa kurikulumnya, apa tujuannya dalam Islam. Kita karena pendidikan Islam, umpamanya pendidik. Kita membahas pendidik umpamanya. Siapa pendidik itu? Tadi saya jelaskan pendidik dalam Islam itu bukan hanya guru di kelas, tapi Allah,
Nabi Muhammad, ulama, guru, dosen itulah pendidik, orang tua pendidik. Nah, lalu bagaimana tugas dan kemuliaan pendidik dalam Islam? Nah, itulah nanti Islam menjelaskan pendidik al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama itu harus kita muliakan. Kalau ulama dimuliakan, maka guru dimuliakan. Karena guru itu dia adalah pewaris para nabi. Itu. Ya, paham dong? Paham, Nak. Peserta didik, umpamanya nanti kita bahas di makalah selanjutnya. Siapa peserta didik? Bagaimana karakteristik peserta didik? Apa adab sebagai anak didik? Nah, itu dalam Islam diajar semua kita itu. Iya kan? Kan diajar kita dalam, kalau di pesantren ada kitab yang membahas namanya, siapa kitabnya itu? Siapa yang belajar adab peserta didik, apa kitabnya? Taklim muta'alim. Itu bagus. Taklim muta'alim. Gimana adab seorang pendidik, peserta didik, nanti kita dibahas. Anak ini tujuan nanti dan kurikulum bisalah satu paket atau terpisah nanti. Alat, kemudian apalagi kurikulum, lingkungan, dan sebagainya. Itu disebut subsistem dalam pendidikan yang antara ini dengan ini saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan, sama dengan sebuah mobil. Mobil itu walaupun bagus, kalau tidak ada bannya bisa jalan dia? Tidak. Mobilnya bagus tapi bensinnya tidak ada, bisa jalan mobilnya? Tidak. Nah, mobilnya bagus baru dibeli Pak, tapi setirnya tidak ada. Nah, tidak bisa. Dia sama dengan sistem itu, satu dengan yang lain saling terkait. Maka kita sebagai calon pendidik harus memahami pendidikan itu satu dengan yang lain banyak terkait. Tidak boleh kita menyalahkan pendidik saja. Tidak boleh. Anak saja. Sekarang saya lihat banyak sekarang itu, anaknya nakal, anaknya begini. Tidak boleh. Kalau anaknya nakal, siapa yang mengajarnya? Orang tua. Nah, orang tua. Mungkin orang tuanya, gurunya, mungkin kurikulum lingkungannya banyak. Orang sebagai calon pendidik, dia memahami pendidikan sebagai sistem itu maksudnya. Paham, Tom? Paham. Lembaga pendidikan Islam, bagus. Ada keluarga. Keluarga ini apa namanya? Informal namanya ya. Lembaga pendidikan informal. Ini lembaga ini nanti khusus pembahasannya ya, bahwa dia adalah lembaga pertama. Kita lahir, siapa yang mengasuh kita? Orang tua. Maka baik buruknya seorang anak sangat ditentukan oleh orang tuanya. Nah, ini ada ayatnya, apa ayat tentang pendidikan keluarga? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pendidikan keluarga apa ayatnya dalam Al-Quran? Pendidikan keluarga. Ada yang tahu? Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa lanjutannya? Ku anfusakum Wa ahlikum naro. wa ahlikum Naro. Orang-orang beriman, pelihara dirimu dan pelihara keluargamu. Berarti Allah memerintahkan di rumah tangga harus terjadi proses pemeliharaan. Pemeliharaan itu bahagian dari kegiatan tarbiyah atau kegiatan pendidikan. Berarti di rumah tangga itu harus dijalankan dengan baik. Berhasilnya seorang anak sangat besar sekali pengaruh orang tua. Walaupun bukan satu-satunya ya.
bukan satu-satunya yang berpengaruh, tetapi yang paling besar berpengaruh ini ayah ibu kita. Anak yang diajak bekerja keras oleh orang tuanya dari kecil. Nah, ini pekerjaan saya waktu kecil ini. Menggembala kambing, pergi ke sawah mencari rumput. Kata orang tua saya, "Nak, kamu harus bekerja dengan baik supaya sukses hidupnya, belajar yang baik supaya sukses hidupnya, bantu orang tua supaya kita mudah hidupnya." Itulah yang ditanamkan orang tua kita. Nah, itu sangat besar pengaruhnya. Ada juga orang tua tidak orientasi pendidikan, anaknya hanya sebagai apa ya, mainan. Atau tahu mainan, anak sebagai mainan, beli ini ya, beli, ini duit. Beli ini ya, kasih. Minta ini ya, kasih. Nanti anaknya sudah besar menjadi anak yang cengeng. Nah, itulah pengaruh keluarga itu. Makanya kata Tuhan dalam surat At-Tahrim, hati-hati kamu, pelihara ke dirimu, pelihara keluargamu dari api neraka. Oke, ini sudah ada slide-nya. Mungkin yang belum ada slide-nya ini tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sudah saya jelaskan tadi. Baik, saudara, cukup demikian kuliah kita hari ini. Semoga manfaat dan faedahnya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan. Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Rian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa saja hambatan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih. Ulang lagi, Rian. Pertanyaannya Pak, apa saja hambatan atau halangan yang terjadi di sistem pendidikan Islam di Indonesia saat ini? Hambatan dalam diri kita atau di negara kita ini maksudnya? Negara. Di negara Pak, di dalam sistem pendidikan Indonesia, pendidikan Islam. Oke. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Bapak Kalah, silakan. Apa ya? Oh iya. Ya, oke. Kalau tidak dapat, saya jawab. Ada yang menjawab? Berani menjawab, silakan. Ada yang menjawab? Pemakalah nak terjawab itu? Tidak, Pak. Tidak gimana nih? Tidak bisa menjawab? Iya, Pak. Apa mau menjawab, Pak? Oh, ini Ulfa Oktariani. Silakan Ulfa, silakan dijawab pertanyaannya. Baik, Pak. Pertanyaannya tadi, apa saja hambatan dalam sistem pendidikan? Keraskan suaranya, Ulfa. Pertanyaannya kan tadi, apa saja hambatan dalam sistem pendidikan Islam saat ini? Jadi, salah satunya yaitu tidak seluruh pendidik di Indonesia agamanya adalah Islam. Itu aja jawabnya. Di Indonesia itu mayoritasnya itu adalah mayoritasnya cuma Islam. Jadi tidak semua
tenaga masyarakat di Indonesia itu agamanya adalah Islam, ada juga agamanya yang lain, seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, Pak. Oke. Ada lagi yang menambahkan? Makalah, lanjut. Silakan Siti. Bagus, tadi jawabannya kita kan enggak beragam, Pak. Ya, oke. Berarti keragaman itu ya bisa juga kita tidak, tadi sudah saya jelaskan juga, karena keragaman itu negara kita tidak memakai negara Islam. Mungkin ke sana juga perginya ya. Lanjut, silakan. Tambahan dari Septi itu salah satunya karena pendidik dan peserta didik tidak maksimal. Kadang-kadang itu kan biasanya kita dalam pembelajaran itu kayak gurunya cuma rangkum, catat, kumpul kayak gitu. Hambatan-hambatannya itu maksudnya di sini ialah sistem pendidikan Islamnya masih kurang maksimal. Kadang-kadang ya walaupun misalnya kita kan belajarnya di MA atau di apa, karena sistem pemahaman, juga karena sistem apa ya, sistem alat tadi, apa sih namanya, sarana prasarana juga sangat dibutuhkan. Kalau menurut Septi, hambatannya itu mulai dari sarana dan prasarana, serta pendidik dan yang dididik itu kurang maksimal dalam mempelajari. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Ada, Pak. Siapa tuh? Siapa? Junesa Yulanda, Pak. Kenapa Junaisa nak keluar wajahnya? Nggak ngerti ngapain apanya dah, Pak. Kan ada di bawahnya gambar video, stop video, buka video, stop start video. Kalau di stop ada di bawah Enggak, Pak. Stop video. Enggak, Pak. Hah? Enggak ngerti ngapain apanya dah, Pak. Nah, ya oke lah, silakan ngomong aja dulu, nanti harus mengerti ya. Ini kita mungkin nanti ada halangan Bapak, nanti bisa saja kuliahnya lewat Zoom. Nah, tapi enggak, kita sekarang kalau dulu kami kuliah Zoom full 16 kali pertemuan. Sekarang hanya kebetulan kita ada wisuda aja kan. Tapi sebagai mahasiswa harus tetap belajar. Nanti tanya sama temannya ya. Iya, Pak. Tambah Junaisa Yulanda. Apa yang menghambat sistem pendidikan Islam di Indonesia? Silakan. Sedikit menambahkan, Pak, sebenarnya sesuai yang telah Bapak sampaikan tadi kan, salah satunya penyebab penghambatan pendidikan di Indonesia itu karena kita bukan negara yang mayoritas Islam. Jadi mungkin di situ karena kurangnya penerapan yang kayak di instansi pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA maupun perkuliahan, kurang menerapkannya itu sistem pendidikan Islam. Karena kebanyakan di lembaga-lembaga pendidikan menerapkan kayak sistem demokrasi atau sistem yang lainnya di luar sistem Islam. Jadi itu juga merupakan penghambatan karena kalau seandainya sistem Islam itu kalau sistem pendidikan Islam itu kan lebih kebanyakan kayak menggunakan sumber-sumber dalil Islam atau hukum-hukum Islam atau dikembalikan kepada sumber hukum kita, yaitu seperti Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, Qiyas, dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya dia tidak, otomatis kembalinya kepada undang-undang. Jadi mungkin itulah penyebab karena tidak keselarasan antara hukum yang dipakai dengan sistem pendidikan Islam. Mungkin hanya itu, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus. Sudah bagus jawabannya semua. Tambah Fatimah, silakan. Fatimah Febriani, silakan. Izin menambahkan
dari pendapat teman yang lain, Pak. Terhambatnya sistem pendidikan di Islam di Indonesia menurut Fatimah adalah ekonomi. Karena kebanyakan pendidikan Islam itu kalau kita seperti pondok itu biasanya yang megang itu adalah swasta. Maka seseorang yang ekonominya di bawah kesulitan memasukkan anak ke pondok pesantren. Seperti pengalaman saya, Pak, tidak bisa lanjut ke pondok pesantren karena adanya hambatan ekonomi. Itu di Indonesia juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus. Oke ya, banyak hambatannya ya. Tapi walaupun sebagai subsistem kita harus maksimal meningkatkan terus kualitas pendidikan kita ya. Walaupun kita menjadi subsistem, tapi negara tidak melarang kita untuk berkreativitas. Oleh sebab itu, kecuali negara kita negara komunis. Tapi kalau arahnya negara kita komunis, nanti suatu saat tidak bisa lagi jadi subsistem. Islam ini akan dihapus. Maka ada di jawab pertanyaan Rian ini mengandung unsur politis ya. Ada unsur politis juga. Nah, sekarang kita pikirkan solusinya gimana, Pak? Solusinya Anda inilah nanti jangan hanya jadi guru semua, ada yang jadi DPR, ada yang jadi DPRD, orang-orang ustadz-ustadz yang paham dengan Islam itu harus menjadi wakil rakyat. Nanti di sanalah mereka merubah undang-undang itu bisa dirubah oleh anggota dewan. Tapi kalau yang ada di dewan itu orang tidak beragama semua, maka suatu saat ya jangankan menjadi subsistem, pendidikan Islam ini akan dihapus. Bahkan kemarin ada rencana di Menteri kita untuk menghapus pendidikan agama. Itu bahayanya. Jadi saudara, ini mungkin karena diskusi awal perkuliahan kita, nanti di kelas kita lanjutkan bahwa suatu saat jika Anda ini generasi muda tidak berjuang untuk meraih kekuasaan, tidak peduli dengan kekuasaan, suatu saat nanti undang-undang kita itu akan menghapus subsistem ini. Subsistem ini akan dihapus. Jangankan berharap jadi sistem, agamanya akan dihapus. Ya, sekarang ada peta pendidikan nasional yang dibuat oleh Kemendikbud. Konon awalnya kabarnya agama sudah mulai dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Bagi mereka agama itu tidak penting. Bagi kita agama itu nomor satu. Bagi mereka tidak penting. Nah, ini kan tergantung siapa yang membuat undang-undang. Nah, itu dalam konteks hidup bernegara. Dalam kelas, faktor penghambat itu bisa peserta didiknya, bisa gurunya, sesuai sub-sub tadi, bisa kurikulumnya yang tidak sesuai, bisa sarananya. Tapi dalam konteks bernegara, ini persoalan politik. Nah, maka saya berdoa kepada Tuhan, Anda ini sebagian jadi guru, sebagian jadi pejabat, sebagian jadi anggota dewan, sebagian lagi jadi pokoknya orang berpengaruh lah ya. Nah, suatu saat nanti bisa kita menjadi sistem yang lebih besar, lebih kuat pendidikan Islamnya Indonesia. Jika perlu nanti SMP, SMA itu kita rubah jadi seperti SDIT. Sekarang SD, SMP, SMA itu kan asal belajar agama saja itu sedikit kan? 2 jam. Ya kan? 2 jam 1 minggu. Nah, kalau kita punya kekuatan politik, umpamanya di antara Anda ada yang jadi presiden umpamanya, jadi menteri, Anda bilang aja, saya nggak mau pendidikan agama kecil seperti itu. Saya maunya pendidikan agama harus ditambah jamnya. Itu sudah bagus. Umpamanya PAI itu dibuat 6 jam 1 minggu.
atau jadi 8 jam. Dikurangi itu bahasa matematiknya itu yang berapa jam itu dikurangi. Nah, kan bisa. Tapi karena kita bukan negara Islam yang membuat undang-undang bukan banyak yang bukan Islam, ya inilah yang kita terima hari ini. Nah, ini ada nuansa pun. Nah, makanya kata para ahli, umat Islam tidak boleh anti politik. Kita harus paham politik itu, ikut berjuang karena perjuangan kita di sana. Kalau mau maju Islam itu, maju pendidikan Islam, maka kemajuan Islam pasti berasal dari kemajuan pendidikan Islam. Nah mungkin, oh Islam maju, pendidikan Islamnya tidak ada, bisa itu, tidak bisa kan? Maka kuncinya kemajuan Islam itu adalah dari pendidikan Islam. Gimana pendidikan Islam supaya maju? Ya kita harus merebut kekuasaan. Nah itu kalau dalam segi aspek politisnya, aspek bernegaranya seperti itu. Nah itu harapan kita. Cukup demikian kuliah kita hari ini. Sudah ada tanya jawab, diskusi. Mudah-mudahan pemakalah nanti bisa menambahkan diskusi-diskusi kita ini. Yang kurang nanti dilengkapi. Dan Anda baca lagi makalahnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, harapan kita tadi Anda mengenal sedikit konsep pendidikan Islam. Tadi baru selintas saja apa itu menurut para ahli, bagaimana secara bahasa, kemudian pendidikan Islam itu. Yang kedua tadi apa? Sistem ya, sebagai sistem. Pendidikan itu sebagai sistem, dia ada sub-sub yang saling mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam di Indonesia itu, pendidikan Islam secara teori sebenarnya seluas ajaran Islam itu, tapi dalam faktanya kita adalah bagian dari subsistem, bagian dari sistem pendidikan nasional. Maka perjuangan kita harus dimulai pertama, perbaiki diri kita, belajar sungguh-sungguh, sukses kita nanti, mudah-mudahan kita bisa mempengaruhi kehidupan beragama kita, bisa memperjuangkan agama kita. Itulah tugas dakwah yang paling tinggi. Keberagamaan seseorang bukan rajin sholat. Jangan Anda kira keberagamaan Anda akan tinggi kalau hanya sekedar rajin sholat, rajin tahajud. Itu adalah ibadah pribadi. Ibadah sosial kita adalah bagaimana memperjuangkan agama kita. Memperjuangkan agama, memperjuangkan pendidikan agamanya. Nah, itu kesimpulan kuliah kita hari ini. Semoga manfaat. Minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah. Silakan moderator, pemakalah dikasih closing sedikit dan tutup. Nah, saya silakan ke pemakalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dalam alhamdulillah sudah ditambahkan oleh Bapak dosen beserta teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Minggu depan ketemu lagi. Ya, Pak. Assalamualaikum. Banyak Pak. Waalaikumsalam.